Pada suatu pagi yang biasa, di pusat tes, seorang gadis muda yang berbusana modis melangkah masuk. Ia membawa 2 sampel dan meminta tes DNA dilakukan secara rahasia. Untuk memastikan kerahasiaan, ia meminta penggunaan nama samaran alih-alih nama asli orang-orang yang terlibat. Tak hanya itu, ia juga bersedia membayar biaya tambahan untuk mendapatkan hasil secepat mungkin. Hanya dalam beberapa jam, hasil tes pun keluar. Ketika menerima pemberitahuan tentang kecocokan, reaksi gadis itu membuat semua orang di pusat tersebut terperangah. Ia meledak dalam kemarahan yang dahsyat, berteriak-teriak dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Kemarahannya mencapai puncak ketika ia memukul meja dengan keras hingga tangannya berdarah. Belum pernah menyaksikan seorang wanita muda kehilangan kendali seperti itu, para staf pusat mencoba menenangkan, namun tidak berhasil. Tak ada pilihan lain, mereka terpaksa meminta bantuan Kak Duong, seorang rekan kerja wanita yang berpengalaman dan memiliki kemampuan membujuk yang lebih baik. Kak Duong menghabiskan hampir 30 menit di ruang istirahat, berusaha sekuat tenaga membantu gadis itu kembali tenang. Ketika akhirnya gadis itu meninggalkan pusat, semua orang bisa bernafas lega. Meskipun hasil tes menunjukkan kecocokan, reaksi dahsyat gadis itu membuat staf pusat dengan mudah menebak alasannya. Mungkin ia telah mengetahui suaminya berselingkuh dan memiliki anak di luar nikah yang menyebabkan kemarahan tak terkendali. Mereka bisa membayangkan pertengkaran sengit yang akan terjadi saat ia kembali ke rumah. Meskipun demikian, ini adalah masalah pribadi pelanggan, mereka tidak bisa ikut campur. Perkembangan selanjutnya jauh melampaui imajinasi staf pusat. Hanya beberapa hari kemudian, 2 polisi datang ke pusat itu, ingin mengetahui detail tentang gadis yang melakukan tes tersebut. Staf pusat terkejut, namun tetap jujur menceritakan seluruh kejadian. Setelah memahami situasi, kedua polisi itu dengan cepat pergi. Rasa ingin tahu mendorong seorang staf pusat menghubungi Tiyota, seorang teman yang bekerja di kepolisian, untuk mencari tahu lebih lanjut. Tiyota mengatakan ia tidak secara langsung menangani kasus ini, namun ia mengetahui beberapa informasi dan berkomentar bahwa ini memang kasus yang aneh. Kata-kata samar Tiyota semakin membuat staf itu penasaran, ingin mengetahui detailnya. Namun Tiyota menolak mengungkapkan lebih lanjut dengan alasan kasus itu masih dalam penyelidikan. Selama lebih dari sebulan berikutnya, staf itu hidup dalam kegelisahan menunggu, berharap setiap hari untuk mengetahui kebenarannya. Akhirnya, Tiyota menelpon memberitahukan bahwa kasus itu telah berakhir. Setelah dijamu makan malam di sebuah restoran ala barat, Tiyota baru perlahan mengungkapkan perkembangan kisah berdarah dan sulit dipercayai itu. Tokoh utama dalam kasus ini adalah 2 kakak beradik perempuan, Liu Tiomai dan Liu Tiole. Keduanya mewarisi kecantikan dari orang tua mereka dengan penampilan yang hampir mirip hingga banyak orang mengira mereka kembar. Namun, proses tumbuh kembang mereka benar-benar berbeda. Tiomi hanya bersekolah hingga SMA, kemudian di rumah membantu orang tua mengelola bisnis. Sementara itu, Tiole lulus dari universitas dan berkat bantuan orang tuanya, ia mendapatkan pekerjaan yang baik. Perbedaan terbesar antara kedua saudara perempuan ini terletak pada kepribadian mereka. Tiumi tenang seperti danau yang hening, sedangkan Tiole berapi-api seperti api yang membara. Kontras ini berakar dari perlakuan berbeda orang tua mereka terhadap kedua putri mereka.
Orang tua mereka adalah pengusaha sukses, memiliki beberapa toko afiliasi, dan mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Namun, mereka sangat menganut pemikiran patriarki, mengutamakan anak laki-laki. Meskipun aset mereka tidak terlalu besar, hanya beberapa juta, mereka tetap sangat ingin memiliki anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Nasib ironis membuat mereka berturut-turut melahirkan 3 anak perempuan. Anak ketiga digugurkan setelah diketahui jenis kelaminnya, sementara yang keempat, meskipun laki-laki, gugur karena kesehatan ibu yang lemah. Dokter memperingatkan keras bahwa sang istri tidak boleh hamil lagi karena berisiko mengancam jiwa. Kehidupan kedua saudara perempuan, Tiomi dan Tiole, terus berlanjut dengan kejadian-kejadian tak terduga. Orang tua mereka, meskipun telah menyerah untuk memiliki anak laki-laki, tetap membesarkan Tiole, putri bungsu mereka, seperti seorang putra yang mereka dambakan. Favoritisme ini menciptakan perbedaan mendalam dalam kepribadian kedua saudara perempuan itu. Tiomi, sang kakak, selalu mengalah kepada adiknya sejak kecil. Semua hal terbaik, mulai dari makanan lezat hingga pakaian indah, selalu diprioritaskan untuk Tiole. Tumbuh dalam kemanjaan yang berlebihan, Tiole mengembangkan kepribadian yang agresif, sering menindas tidak hanya anak-anak lain, tetapi juga kakaknya sendiri. Ia menjadi contoh tipikal anak yang manja dan nakal. Favoritisme orang tua juga terlihat jelas dalam pendidikan anak-anak mereka. Sementara Tiomai hanya diizinkan menyelesaikan SMA dan harus kembali membantu mengelola toko keluarga, Tiole diberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan program universitas. Ketika kedua saudara perempuan itu memasuki usia menikah, nasib mereka sekali lagi bercabang ke arah yang berbeda. Tiomi segera menemukan pasangan hidup dan menikah dengan lancar. Namun, karena kebutuhan bisnis keluarga, orang tuanya memintanya menunda memiliki anak. Sebaliknya, meskipun Tiole 2 tahun lebih muda dari kakaknya, orang tuanya justru terlihat tidak sabar tentang pernikahan dan anak-anaknya. Orang tua mereka menetapkan persyaratan ketat bagi calon suami Tiole. Setelah menikah, harus memiliki setidaknya 1 anak laki-laki dan bayi itu harus menggunakan nama keluarga Tiole. Kondisi ini hampir mengharuskan pria itu menjadi menantu tumpang, membuat banyak pria enggan. Meskipun Tiole cantik, kepribadiannya yang sulit juga menjadi penghalang besar dalam mencari pasangan hidup. Setelah berkali-kali gagal, Tiole akhirnya bertemu Tioniem, seorang pria yang tidak hanya menerima sifatnya, tetapi juga setuju dengan permintaan agar anak-anak mereka menggunakan nama keluarga ibu. Tiole juga memiliki rencana kecil, memiliki anak sebelum kakaknya. Ia percaya bahwa jika ia bisa melahirkan anak laki-laki yang menggunakan nama keluarganya, ia akan mewarisi sebagian besar harta orang tuanya. Tak lama kemudian, Tiole menikah dengan Tioniem dan hamil. Masa kehamilan berjalan dalam suasana hangat dan manis. Pasangan suami istri itu sangat dekat. Namun, kebahagiaan singkat itu cepat menghilang ketika anak yang lahir adalah seorang bayi perempuan, bukan bayi laki-laki seperti yang Tiole harapkan.
Orang tua Tiole tidak terlalu khawatir. Mereka percaya pada ilmu pengetahuan modern dan kemungkinan bayi tabung untuk kehamilan berikutnya. Tetapi Tiole sangat kecewa dan tidak puas. Ia sebenarnya tidak benar-benar mencintai Tioniem, hanya bersamanya karena berpikir pria itu bisa menahan sifatnya dan untuk melaksanakan rencana memiliki anak laki-laki sebelum kakaknya. Kini, bukan hanya melahirkan anak perempuan, operasi sesar juga membuat kesehatan Tiole menurun, memaksanya menunggu setidaknya 2 tahun lagi sebelum bisa hamil lagi. Rasa takut kakaknya akan melahirkan anak laki-laki lebih dulu semakin membuat Tiole menjadi mudah tersinggung dan tidak menyenangkan. Suasana hati negatif ditambah depresi yang mendalam membuat Tiole mulai melakukan kekerasan terhadap suaminya. Tioniem yang selama ini selalu sabar menghadapi sifat istrinya yang berubah-ubah, kini harus menghadapi kekerasan fisik. Meskipun ia bisa menahan makian, dipukul setiap hari telah melampaui batas kesabarannya. Dendam yang menumpuk di hati Tioniem seperti bom waktu, tinggal menunggu saat meledak. Tragedi terjadi ketika Tiole mengamuk, mencakar wajah Tioniem hingga berdarah dan memukul kepalanya dengan sepatu. Tidak dapat menahan diri lagi, Tioniem mendorong Tiole hingga ia terjatuh. Kemarahan Tiole meledak dengan dahsyat. Ia berlari ke dapur, mengambil pisau dapur hendak menyerang suaminya. Teriakan minta tolong Tioniem terdengar nyaring di dalam rumah. Tiomi dan orang tuanya yang sedang memeriksa barang di lantai bawah mendengar teriakan itu dan segera berlari naik. Mereka harus bersusah payah merebut pisau dari tangan Tiole, namun kemarahannya belum reda. Tiole menangis dan berteriak, mengutuk Tioniem, menuduhnya sebagai pemukul istri dan tidak akan berakhir baik. Ia juga terus-menerus memaki, menyebut suaminya tidak berguna, parasit, dan pengecut. Setelah konflik meletus, Tiole sering melampiaskan kemarahannya pada Tioniem, menggunakan kata-kata paling kejam untuk mengkritiknya di depan keluarga. Tidak tahan lagi, Tioniem dengan marah keluar rumah, dan sejak saat itu, hubungan antara keduanya menjadi tidak dapat diperbaiki. Kejadian itu membuat orang tua Tiole mengubah pandangan mereka tentang Tioniem. Meskipun sebelumnya mereka enggan menerimanya karena percaya bahwa keluarga tidak kekurangan uang dan Tiole membutuhkan seseorang yang lembut dan penurut untuk merawatnya. Kini, kekurangan-kekurangan Tioniem menjadi jelas. Ia tidak hanya kurang kemampuan pribadi, tetapi pendapatannya rendah dan latar belakang keluarganya juga tidak baik. Mereka sebenarnya tidak puas dengannya, tetapi karena ia setuju anak laki-laki menggunakan nama keluarga Tiole, mereka menerimanya. Ketika melihat pernikahan Tiole dan Tioniem retak, dan keduanya hanya memiliki anak perempuan, orang tua Tiole mulai semakin meremehkannya. Tidak tahan dengan tekanan dari istri dan penghinaan dari keluarga mertua, Tioniem mengemasi barang-barangnya kembali ke kampung halaman dengan alasan ibunya sakit untuk menghindari keluarga. Beberapa waktu kemudian, Tioniem kembali, namun kali ini Tiole yang mengalah. Alasan perubahan ini terletak pada sebuah peristiwa besar. Tiomi sedang hamil. Tak hanya itu, Tiole juga memperhatikan bahwa kakak perempuan dan iparnya memiliki pertemuan rahasia yang membuatnya curiga mereka sedang merencanakan sesuatu. Ketakutan bahwa Tiomi bisa melahirkan anak laki-laki membuat Tiole merasa cemas.
Jika itu terjadi, orang tuanya mungkin akan lebih memihak Tiomi, membuat Tiole menghadapi kerugian dalam pembagian harta. Tiole bahkan berpikir bahwa kakaknya telah melakukan USG ilegal untuk mengetahui jenis kelamin janin. Karena ingin mengubah situasi, Tiole memutuskan untuk membujuk Tioniam kembali agar mereka bisa memiliki anak lagi bersama. Jika ia bisa melahirkan anak laki-laki yang menggunakan nama keluarganya, anak itu akan menerima lebih banyak kasih sayang daripada anak kakaknya. Namun, meskipun Tioniem telah kembali, ia menolak untuk berhubungan dengan Tiole dan juga tidak setuju untuk menyediakan sperma untuk bayi tabung. Tioniem memberikan alasan yang masuk akal. Kesehatan Tiole belum sepenuhnya pulih setelah operasi sesar. Ia menekankan nasihat dokter bahwa yang terbaik adalah menunggu 1 atau 2 tahun lagi sebelum hamil lagi. Tiole tidak bisa membantah alasan ini, dan orang tuanya juga menasehatinya untuk beristirahat, memulihkan kesehatan sebelum memikirkan tentang anak. Mau tidak mau, Tiole harus berdiam diri di rumah. Namun, kekhawatiran tentang anak dalam kandungan kakaknya membuatnya tidak lagi memiliki pikiran untuk bertengkar dengan suaminya. Keluarga sementara waktu menjaga penampilan damai di luar. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, badai besar tiba-tiba menerjang. Saat perut Tiomai semakin membesar, Tiole merasakan krisis yang jelas di hatinya. Ia hanya berharap kakaknya melahirkan anak perempuan, karena bagaimanapun sifat iparnya, ia tidak akan membiarkan anak menggunakan nama keluarganya. Namun, jika orang tua sudah menggendong cucu, mereka mungkin akan mencurahkan seluruh kasih sayang kepada anak itu. Ini membuat Tiole khawatir bahwa meskipun nanti ia melahirkan anak laki-laki yang menggunakan nama keluarganya, orang tua mungkin tidak tega untuk mengabaikan cinta mereka kepada cucu pertama. Ini berarti Tiole bisa kehilangan sebagian besar hartanya. Bagi Tiole yang sejak kecil selalu bersaing dan mengalahkan kakaknya, prospek ini tidak bisa diterima. Ketika hari perkilaan lahir semakin dekat, perasaan depresi di hati Tiole semakin dalam. Sebaliknya, ia justru berharap kakaknya melahirkan lebih cepat untuk mengakhiri kecemasannya. Akhirnya, hari itu pun tiba. Ketika bayi laki-laki lahir, suasana hati Tiole menjadi sangat muram. Kejadian itu sudah terjadi, menyesal pun tidak ada gunanya. Tiole terpaksa menerima kenyataan, fokus pada pemulihan kesehatan agar bisa melahirkan anak laki-laki. Ia mengerti bahwa jika ia tidak bisa melakukannya, orang tua mungkin akan meninggalkan seluruh harta kepada kakaknya dan ia benar-benar akan kehilangan segalanya. Dalam perkembangan yang tak terduga, pernikahan Tiomi dan suaminya tiba-tiba berakhir dengan perceraian. Bagi Tiole, kejadian ini benar-benar di luar dugaan. Ia selalu berpikir bahwa kakak perempuan dan iparnya memiliki hubungan yang bahagia. Namun mereka berpisah tepat setelah menyambut anak pertama mereka, saat yang seharusnya menjadi saat paling bahagia bagi keluarga. Tiole merasa sangat bingung dengan situasi ini. Ia mencoba mencari tahu kebenaran dari kakaknya, tetapi Tiomi hanya bisa menangis tanpa mengatakan apa-apa. Ketika bertanya kepada orang tua, mereka juga tetap diam. Bahkan ketika Tiole ingin berdiskusi dengan suaminya, Tioniem juga menghindar, tidak berani menatap mata istrinya. Meskipun Tiole yang peduli dengan masalah kakaknya adalah hal yang sangat wajar,
Ia merasakan suasana aneh, seolah-olah semua orang sengaja menyembunyikan sesuatu. Meskipun bukan orang yang peka, Tiole juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seluruh keluarga, termasuk suaminya, tampaknya berusaha menyembunyikan sebuah rahasia. Dan ketika Tiole sedang berusaha memahami masalah ini, kejutan yang lebih besar menimpanya. Tioniem tiba-tiba mengajukan cerai. Jika ini terjadi beberapa bulan sebelumnya, dengan sifat keras kepalanya, Tiole mungkin akan mengamuk dan langsung setuju untuk bercerai. Saat itu, ia sudah merasa muak dengan kehidupan pernikahan. Apalagi dengan kecantikan dan kekayaan, Tiole percaya bahwa meskipun sudah memiliki anak, ia masih bisa dengan mudah menemukan orang lain. Namun kini, keadaan telah berubah. Situasi yang rumit memaksa Tiole untuk berpikir lebih matang, tidak lagi bertindak sembrono seperti sebelumnya. Ia mulai berusaha memahami penyebab di balik semua kejadian aneh ini. Tiole dengan hati-hati mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi. Setelah pertengkaran dengan suaminya, kakak perempuannya hamil. Selama kehamilan, Tiomi dan suaminya sering bertemu secara diam-diam. Tidak jelas apa yang mereka diskusikan. Setiap kali orang tua mengunjungi Tiole, senyum mereka terlihat dipaksakan. Dan ketika Tioniem kembali, sikapnya menjadi dingin, bahkan menolak untuk dekat dengan Tiole. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan muncul di benak Tiole, membuatnya seperti disambar petir. Mungkinkah ada hubungan yang tidak pantas antara kakak perempuannya dan suaminya? Dan anak itu sebenarnya adalah anak suaminya? Semakin ia berpikir, Tiole semakin merasa kemungkinan ini bisa terjadi. Pertemuan rahasia antara Tiomi dan suaminya mungkin bukan untuk merencanakan perebutan harta dengan Tiole, melainkan karena mereka sedang berselisih karena kecurigaan tentang ayah kandung anak itu. Tioniem yang selalu menolak untuk dekat dengan Tiole mungkin karena ia telah menghamili Tiomi. Mungkin Tioniem telah menyadari bahwa kehidupan pernikahannya dengan Tiole tidak dapat dilanjutkan dan ia hanya menunggu anak itu lahir dengan selamat untuk bercerai dengan Tiole dan bersama Tiomi. Sikap orang tua juga secara bertahap membenarkan spekulasi ini. Ada kemungkinan mereka sudah lama mengetahui tentang kejadian ini, tetapi selalu menyembunyikannya dari Tiole. Jika Tiomi telah melakukan USG ilegal dan mengetahui itu adalah anak laki-laki, dengan pemikiran patriarki, orang tua yang sangat mengutamakan anak laki-laki, mereka mungkin telah secara diam-diam menerima situasi ini. Ketika menyadari kebenaran, Tiole tidak bisa mengendalikan emosinya. Kemarahan dan kesedihan membuatnya bertindak berdasarkan insting. Ia mengambil pisau dari dapur, mendorong Tioniem ke sudut dinding, memaksanya mengatakan kebenaran, mengancam akan membunuhnya, dan bunuh diri jika ia tidak mengungkapkan semuanya. Terpojok, Tioniem akhirnya mengakui kebenaran. Hampir sama persis dengan apa yang Tiole telah duga. Anak dalam kandungan Tiomi memang benar adalah anaknya. Namun yang mengejutkan adalah seluruh situasi ini justru berawal dari tindakan Tiole sendiri. Tioni mengungkapkan bahwa dalam setiap pertengkaran, Tiole sering melontarkan kata-kata tajam tanpa berpikir, hanya untuk menyakiti dirinya tanpa peduli konsekuensinya.
Selain memaki Tionim tidak berguna dan parasit, Tiole juga sering mencela kemampuan suaminya di ranjang, bahkan mengatakan ia tidak pantas menjadi seorang pria. Kata-kata ini secara tidak sengaja terdengar oleh Tiomi yang membuatnya salah paham. Setelah pertengkaran besar beberapa bulan lalu, Tioniem telah meninggalkan rumah, berbohong akan pulang kampung merawat ibu yang sakit, padahal ia menyewa rumah sendiri. Dikeluarkan oleh istrinya, membuat Tioniem merasa malu dan tidak berani menghadapi tetangga. Tiomi karena khawatir akan adiknya menghubungi Tioniem dan menasehatinya untuk meminta maaf lebih dulu kepada Tiole untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, kali ini Tioniem menolak. Setelah diancam bunuh dengan pisau oleh Tiole, ia tidak lagi memiliki keberanian untuk meminta maaf lebih dulu. Setelah beberapa kali nasihat tidak berhasil, Tiomai terpaksa datang sendiri ke apartemen sewaan Tioniem untuk berbicara. Ketika ia tiba, Tioniem sudah minum sedikit anggur dan tidak ingin membahas masalah yang mengganggunya. Tiomai tidak menyadari suasana hati Tioniem, terus membujuknya hingga Tioniem perlahan menjadi semakin emosional. Sejak kecil, Tiomai telah diajari oleh orang tuanya untuk selalu merawat adiknya. Seluruh keluarga menganggap Tiole sebagai anak besar yang perlu dilindungi. Sesuai kebiasaan, Tiomi membela adiknya tanpa menyadari rasa sakit yang Tioniem derita. Ini semakin membuat Tioniem marah. Ketika Tiomi secara tidak sengaja mengucapkan satu kalimat, kemarahan Tioniem meledak. Tiomi menasehati Tioniem untuk pergi ke dokter jika ada masalah karena kehidupan seksual dalam pernikahan sangat penting. Ia juga mengatakan bahwa Tiole yang menjadi kesal itu wajar ketika Tioniem tidak bisa memuaskannya. Kata-kata ini ditambah efek alkohol membuat Tioniem kehilangan akal sehatnya. Ia bertekad membuktikan kemampuannya. Dalam kegilaannya, Tioniem merobek pakaian Tiomi. Sebuah adegan menyakitkan terjadi di apartemen sewaan itu. Setelah kejadian itu, keduanya berpisah dalam keadaan sangat bingung. Melalui tindakan Tioniem, Tiomi menyadari banyak hal yang dikatakan Tiole sebelumnya tidak benar. Sementara Tioniem tidak tahu bagaimana menghadapi Tiomi. Dengan sifat mereka, keduanya diam tentang apa yang telah terjadi, berharap waktu akan menghapus segalanya. Namun yang mengejutkan adalah Tiomi hamil. Karena mengikuti nasihat orang tua untuk menunda memiliki anak selama 2 tahun, Tiomai selalu menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan dengan suaminya. Anak dalam kandungannya sangat mungkin adalah anak Tioniem. Tiomai ingin menggugurkan kandungan secara diam-diam, namun karena setiap hari bersama orang tua, akhirnya ketidaknormalan itu terdeteksi. Di bawah desakan orang tua, ia terpaksa menceritakan kebenarannya. Namun, reaksi orang tua membuatnya terkejut. Mereka tidak memintanya untuk segera menggugurkan kandungan, melainkan menyuruhnya menjaga janin hingga 3 bulan lalu membicarakannya lagi. Awalnya, Tiomi tidak mengerti maksud orang tuanya. Ketika usia kandungan sudah 3 bulan, orang tua membawanya untuk USG ilegal. Barulah ia mengerti, orang tua ingin mengetahui jenis kelamin anak itu. Ketika dipastikan anak laki-laki, mereka sangat gembira. Keinginan selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Yang lebih penting,
Ayah dari anak itu adalah Tioniem, dapat menggunakan nama keluarga mereka menjadi cucu laki-laki dalam keluarga. Dengan sifat Tioniem, mereka yakin ia akan menjauh dari masalah ini, tidak memperebutkan hak asuh anak dengan Tiomi. Mengenai hubungan Tiomi dan suaminya, mereka tidak khawatir. Tiomi bisa bercerai dan mencari orang lain. Orang tua kemudian menemui Tioniem, memberikannya sejumlah besar uang untuk menjaga rahasia. Namun, karena anak itu belum lahir, untuk mencegah Tiaule membuat masalah, mereka meminta Tioniem untuk kembali ke rumah, membantu menenangkan suasana hati Tiaule. Oleh karena itu, ketika Tiaule menyatakan ingin Tioniem kembali, ia dengan cepat setuju. Tioniem telah memutuskan untuk hanya tinggal selama setengah tahun, menunggu hingga anak Tiomi lahir, lalu akan bercerai dengan Tiaule. Ia tidak lagi berniat untuk dekat dengan Tiaule. Meskipun Tiaule cantik, sifatnya terlalu sulit. Tioniem sudah cukup menderita. Jika bukan karena uang, ia tidak akan bersabar. Kini dengan uang di tangan, Tiaule hanya ingin pergi secepat mungkin. Ketika mendengar Tioniem menceritakan seluruh kejadian, Tiaule benar-benar hancur. Ia tidak bisa percaya orang tuanya memperlakukannya seperti itu, hanya karena ingin memiliki cucu laki-laki. Tiaule menyadari orang tuanya tidak benar-benar mencintainya, melainkan hanya melihatnya sebagai alat untuk meneruskan garis keturunan. Kini, ketika Tiomi bisa menyelesaikan tugas ini dengan lebih baik, Tiaule menjadi tidak berarti di mata mereka. Jasa membesarkan selama lebih dari 20 tahun seolah sirna dalam sekejap. Kepercayaan runtuh, Tiaule tidak lagi memiliki kekuatan untuk memperebutkan apapun. Ia berkata pada dirinya sendiri, jika orang tua hanya ingin mencari alat untuk meneruskan garis keturunan, biarkan mereka mencari. Bagaimanapun, aku sudah menjadi orang yang tidak berarti, terpaksa membawa anak perempuanku berkelana di dunia. Tiaule memang orang yang keras kepala. Sekali memutuskan sesuatu, ia langsung melaksanakannya tanpa ragu. Tiaule mendatangani surat cerai yang telah disiapkan Tioniem. Setelah mengemas barang-barang, Tiaule membawa putrinya meninggalkan rumah yang pernah ia tinggali. Dalam benak Tiaule kini hanya ada satu pikiran: mencari tempat yang benar-benar asing, di mana tidak ada yang tahu masa lalunya, untuk bersama putrinya menjalani sisa hidup mereka. Kisah Tiaule sepertinya telah berakhir di sini. Tiota setelah selesai bercerita, menghabiskan sisa minumannya. Perasaan sedih yang mendalam muncul di hatinya. Ia menyadari bahwa terlahir dalam keluarga seperti keluarga Tiaule benar-benar merupakan sebuah tragedi. Semoga Tiaule bisa mengambil pelajaran dari pengalaman pahitnya untuk membesarkan anaknya dengan lebih baik. Semoga ketika gadis kecil itu dewasa, ia akan bertemu dengan keluarga yang terbuka, tidak mengulangi kesalahan ibunya. Tiaule hidup sendirian membesarkan putrinya, merasakan segala kesulitan dan kepahitan hidup. Ibunya kadang-kadang datang berkunjung, membawakannya sejumlah uang. Tiaule tidak menolak karena ia tahu bahwa ia dimanja sejak kecil dan sekarang harus merawat putri kecilnya, tidak bisa bekerja. Jika tidak menerima uang, mungkin ibu dan anak itu akan mengalami kesulitan. Namun Tiaule tidak, karena sedikit uang ini lalu memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Ibunya juga tidak memintanya pulang, hanya menyuruhnya menjaga diri baik-baik.
Ini semakin membuat Tiole percaya pada perkataan Tioniem bahwa orang tua telah mencurahkan seluruh kasih sayang kepada kakak dan cucu laki-laki, sementara ia dan putrinya hanyalah orang luar. Yang membuat Tiole merasa aneh adalah setelah bercerai, Tioniem tidak menikah dengan kakaknya, melainkan pergi sama sekali. Tetapi setelah berpikir lebih jauh, ini tampaknya masuk akal. Tioniem pergi, anak itu tidak akan lagi berhubungan dengannya dan bisa menjadi satu-satunya keturunan murni keluarga, memenuhi keinginan orang tua. Tiole telah berkonsultasi dengan pengacara dan menyadari bahwa orang tua memiliki hak untuk memutuskan harta secara sepihak, anak-anak hanya bisa menerima. Dalam keputusasaan, ia mengganti nomor telepon, memutuskan kontak dengan teman dan kerabat, memulai kehidupan baru bersama putrinya. Meskipun demikian, uang biaya hidup yang rutin dibawa ibunya tetap ia terima, tidak bisa mendapatkan uang besar, mendapatkan sedikit bunga pun baik. Kehidupan berjalan seperti itu selama lebih dari setahun dan Tiole perlahan terbiasa dengan gaya hidup ini. Hidup sendirian membantunya memahami banyak hal yang sebelumnya belum ia mengerti. Ketika ibunya datang membawa uang, ia sering mengajak ibunya berbicara beberapa patah kata, meskipun hanya kata-kata hambar. Ia juga tahu bahwa sekarang kakak dan keponakannya sangat dimanjakan oleh ayah, hidup nyaman tanpa perlu khawatir apapun. Ayah bahkan telah membeli sebuah villa dan sebuah toko yang hanya atas nama kakaknya sendiri. Tiole merasakan sedikit kepahitan dalam suara ibunya seolah-olah ibunya cemburu pada kakaknya. Bahkan ibu pun merasa cemburu dengan perlakuan istimewa yang diterima kakaknya. Ini menunjukkan tingkat kemanjaan yang dinikmati kakaknya. Tiole merasa sangat menyesal, menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyia-nyiakan kesempatan baik. Kehidupan mewah itu seharusnya menjadi miliknya. Ia merasa seperti karakter Cinderella dalam dongeng, hanya bisa berdiri melihat para putri menikmati kehidupan mewah di kastil. Namun dibandingkan Cinderella, Tiole bahkan lebih tidak beruntung karena ia tidak memiliki pangeran yang datang menyelamatkannya. Waktu berlalu dengan teratur. Kehidupan Tiole berjalan dalam ketenangan dan kesederhanaan. Suatu hari, ketika ia menyadari saldo rekening banknya semakin menipis, Tiole baru menyadari bahwa sudah lama ibunya tidak mengunjunginya. Tiole belum mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan tetap. Jika tidak ada dukungan finansial dari ibunya, kehidupan ia dan putrinya akan kesulitan. Dengan enggan, Tiole memutuskan untuk diam-diam kembali ke rumah lamanya dengan niat menemui ibu untuk meminta uang lalu segera pergi. Ketika Tiole mendekati rumah yang telah ia tinggalkan hampir 2 tahun, belum sempat mengenang masa lalu, ia tiba-tiba mendengar suara familiar yang menggema. Wanita itu berteriak kaget melihat Tiole kembali setelah lama menghilang. Ia juga menyebutkan desas-desus bahwa Tiole telah menghasilkan banyak uang di luar dan bertanya apakah ia pulang untuk menjemput ibunya. Tiole menoleh dan menyadari itu adalah Bully, tetangganya. Tidak ingin berlarut-larut dengan tetangga yang suka bergosip, Tiole menjawab singkat bahwa ia hanya pulang untuk mengambil beberapa barang lalu akan segera pergi. Namun Bully tidak membiarkan Tiole lolos dari percakapan begitu saja. Ia mengungkapkan bahwa baru-baru ini penyakit lama ibu Tiole kambuh dan menyatakan keprihatinan tentang ibunya yang tinggal sendirian di rumah.
Mendengar kata-kata ini, Tiole merasa terkejut dan ia bertanya tentang ketidakhadiran ayah dan kakaknya, Tiomi. Pertanyaan Tiole membuat Buli terperangah. Ia menatap Tiole lekat-lekat dengan ekspresi terkejut seolah-olah ia adalah makhluk aneh dari planet lain. Keheningan yang berkepanjangan membuat Tiole merasa tidak nyaman. Ketika Tiole menanyakan Buli tentang reaksi anehnya, Buli seolah tersadar dari lamunannya dengan ekspresi penuh keraguan. Ia bertanya apakah Tiole tidak tahu apa-apa atau hanya berpura-pura. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Tiole menegaskan bahwa ia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengamati dengan saksama ekspresi wajah Tiole dan memastikan bahwa ia tidak berbohong, Buli mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya, ekspresi seseorang yang bersemangat ingin berbagi berita mengejutkan. Ia mengajak Tiole ke rumahnya, menutup pintu, dan dengan rahasia, ia mengatakan satu kalimat singkat namun penuh bobot kepada Tiole. Perkataan Buli, meskipun hanya terdiri dari satu kata lebih, berdampak kuat pada Tiole seperti sambaran petir. Ia mengungkapkan bahwa ayah Tiole telah meninggalkan ibunya untuk tinggal bersama kakaknya. Informasi ini membuat Tiole terhuyung, kepalanya berputar, tidak bisa mempercayai telinganya. Pada saat itu, Tiole meragukan kemampuan pendengarannya. Ia mencoba membedakan antara tinggal bersama dan berbagi tempat tinggal, tetapi makna dari tinggal bersama tidak bisa disalahartikan. Itu menyiratkan hubungan yang tidak normal antara ayah dan kakak perempuannya. Buli juga menekankan bahwa ayah Tiole telah meninggalkan ibunya, memperjelas sifat serius dari situasi tersebut. Meskipun Tiole pernah merasa dikhianati oleh ayah dan kakaknya, ia tetap tidak bisa menerima kenyataan yang begitu mengerikan. Ia khawatir tentang konsekuensi jika informasi ini menyebar keluar. Reputasi seluruh keluarga akan hancur tak terselamatkan. Ketika Tiole menunjukkan keraguan, Buli merasa tersinggung. Ia menegaskan bahwa seluruh lingkungan tahu tentang hal ini dan menantang Tiole untuk bertanya kepada ibunya untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Tidak ingin mempercayai desas-desus, Tiole buru-buru meninggalkan rumah Buli dan kembali ke rumahnya sendiri. Ia masih tidak bisa percaya bahwa ayahnya bisa bertindak sekejam itu. Ketika masuk rumah, Tiole melihat ibunya terbaring di tempat tidur, terengah-engah karena asma lamanya kambuh. Ini adalah penyakit kronis ibunya, jadi Tiole tidak terlalu khawatir. Ia dengan cepat mencari obat di lemari samping tempat tidur dan membantu ibunya menggunakannya. Setelah kondisi ibunya stabil, Tiole tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan cemasnya. Ia bertanya kepada ibunya tentang ketidakhadiran ayah dan kakaknya, Tiomi. Ketika melihat Tiole, sang ibu tiba-tiba runtuh mentalnya. Ia memeluk putrinya erat-erat, menangis terseduh-seduh, dan meminta maaf karena telah dibutakan oleh kebohongan suaminya. Setelah beberapa saat menangis, suasana hati ibu Tiole perlahan mulai tenang. Tanpa menunggu Tiole bertanya lebih lanjut, ia mulai menceritakan semua yang telah terjadi seolah sedang melepaskan beban yang telah lama menekan hatinya. Kisah ibunya membuat Tiole tertegun, seolah-olah kilat baru saja menyambar langit pikirannya. Kebenaran pertama yang diungkapkan ibunya telah memutarbalikkan semua keyakinan Tiole. Ia dan Tiomi bukanlah anak kandung orang tua mereka, melainkan anak angkat. 30 tahun lalu, Bu Fang dan Pak Liu bertemu di sebuah pasar desa. Cinta di antara mereka tumbuh dengan cepat dan mendalam.
Dalam konteks masyarakat saat itu, ketika pernikahan yang diatur masih umum, cinta bebas seperti mereka adalah hal yang langka, membuat keduanya semakin menghargai satu sama lain. Tak lama kemudian mereka menikah. Meskipun kehidupan materi masih banyak kekurangan, perasaan di antara mereka selalu hangat, membuat hari-hari berlalu penuh kebahagiaan. Namun, kebahagiaan kadang tidak berlangsung lama. Beberapa tahun setelah menikah, Bu Fang berturut-turut mengalami 2 kali keguguran. Dokter mendiagnosisnya sebagai keguguran berulang yang membuat kemampuannya untuk hamil menjadi sangat sulit. Dengan kondisi medis yang terbatas pada masa itu, diagnosis ini hampir berarti Bu Fang tidak bisa memiliki anak. Bagi keluarga pedesaan, di mana konsep meneruskan garis keturunan sangat mengakar, ini adalah kabar buruk yang tidak bisa diterima. Orang tua Pak Liu dihadapkan pada situasi ini, menyarankan ia untuk bercerai dan mencari orang lain. Namun, Pak Liu bersikeras tidak setuju. Ia tetap ingin berada di samping Bu Fang untuk menyelesaikan masalah. Ia mengusulkan untuk mengadopsi seorang anak dan menganggapnya sebagai anak kandungnya. Suami istri itu berlutut memohon kepada orang tua mereka untuk menyetujui rencana ini. Setelah beberapa waktu gigih membujuk, orang tua Pak Liu akhirnya setuju, tetapi dengan satu syarat, anak angkat itu harus laki-laki. Meskipun tidak bisa mewariskan darah, mereka tetap ingin mewariskan nama keluarga. Sayangnya, bahkan keinginan sederhana ini pun tidak bisa terwujud. Saat itu, jumlah anak terlantar jauh lebih banyak daripada sekarang dan prosedur adopsi juga lebih sederhana. Namun, mengadopsi bayi laki-laki yang sehat sangatlah sulit. Alasannya adalah karena pemikiran patriarki masih sangat kuat dalam masyarakat, sehingga meskipun keluarga sangat miskin, mereka tidak tega meninggalkan anak laki-laki mereka. Dalam kasus langka bayi laki-laki yang terlantar, mereka biasanya dengan cepat diadopsi oleh keluarga lain. Tidak ada kesempatan lagi bagi Pak Liu dan istrinya. Tidak ada pilihan lain, suami istri itu terpaksa beralih mengadopsi bayi perempuan. Awalnya, mereka hanya berencana mengadopsi satu anak, tetapi ketika sedang dalam proses pemilihan, mereka tertarik pada sepasang saudara perempuan yang usianya hampir sama. Kedua saudara perempuan ini dirawat dengan baik oleh para perawat di panti asuhan, berpakaian cantik, terlihat seperti sepasang boneka yang menggemaskan. Dalam sekejap, suami istri itu memutuskan untuk membawa kedua saudara perempuan itu pulang. Sepasang saudara perempuan ini adalah Tiomi dan Tiole. Ketika kedua bayi perempuan itu tiba di rumah, orang tua Pak Liu sangat marah. Impian mereka untuk memiliki seorang cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan telah musnah. Untuk menutupi penyesalan di hati mereka, orang tua Pak Liu memutuskan untuk membesarkan Tiole sebagai seorang anak laki-laki. Pak Liu dan Bu Fang juga setuju dengan keputusan ini karena membesarkan anak perempuan sebagai anak laki-laki bukanlah hal yang langka dalam masyarakat saat itu. Beberapa tahun kemudian, keluarga menghadapi musibah besar ketika orang tua Pak Liu meninggal dunia satu persatu. Tiomai dan Tiole saat itu masih kecil, membutuhkan perawatan khusus. Sementara itu, Pak Liu dan Bu Fang harus sibuk mencari nafkah, tidak bisa meluangkan banyak waktu untuk anak-anak. Terlebih lagi, mereka khawatir jika ada orang yang membicarakan asal-usul kedua saudara perempuan itu, hal itu akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak-anak.
Setelah berdiskusi secara seksama, suami istri itu memutuskan untuk pindah ke kota untuk mencari peluang kerja yang lebih baik dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi kedua anak mereka. Mereka pindah ke ibu kota provinsi dan memulai kehidupan baru di sebuah lokasi konstruksi. Seiring waktu, Tiomi dan Tiole mulai masuk sekolah dasar. Sementara itu, suami istri Pak Liu, berkat ketekunan dan kerja keras mereka, berhasil mengumpulkan sedikit uang. Namun, setelah bertahun-tahun bekerja keras di lokasi konstruksi, Pak Liu menderita herniasi diskus lumbal yang membuatnya tidak bisa lagi melakukan pekerjaan berat. Menghadapi situasi ini, Pak Liu memutuskan untuk berhenti bekerja di lokasi konstruksi dan membuka toko kecil di dekatnya yang khusus menyediakan barang-barang kebutuhan pokok bagi para pekerja pedesaan yang bekerja di lokasi konstruksi. Secara mengejutkan, keputusan ini justru membawa keberuntungan bagi keluarga. Bisnis toko ternyata lebih menguntungkan daripada pekerjaan sebelumnya. Melihat potensi pertumbuhan, Bu Fang juga memutuskan untuk berhenti bekerja dan bersama suaminya mengelola toko. Sejak saat itu, suami istri itu memulai perjalanan bisnis mereka. Dari toko kecil berkembang menjadi toko besar, dari area konstruksi terpencil pindah ke lingkungan yang ramai, dari kehidupan miskin naik menjadi orang kaya. Inilah titik balik penting dalam hidup mereka. Setelah lebih dari 1 dekade berusaha tanpa henti, suami istri Pak Liu dan Bu Fang telah mencapai kesuksesan yang signifikan. Mereka memiliki rantai toko afiliasi dengan total aset mencapai puluhan juta. Bagi sepasang suami istri yang berasal dari pedesaan, pencapaian ini dapat dianggap sebagai puncak kehidupan, bukti dari upaya dan ketekunan mereka selama bertahun-tahun. Manusia memang makhluk yang aneh. Ketika miskin, mereka hanya berharap cukup makan dan berpakaian. Tapi begitu kaya, keserakahan mereka juga tak terbatas. Pak Liu dan Bu Fang pun tidak terkecuali. Ketika harta semakin melimpah, suami istri itu tidak hanya puas dengan perbaikan hidup saat ini. Mereka mulai memikirkan masa depan yang lebih jauh, tentang siapa yang akan mewarisi harta kekayaan yang telah mereka bangun setelah mereka meninggal dunia. Tiomi dan Tiole, meskipun dibesarkan sejak kecil dan dicintai seperti anak kandung, tetap tidak memiliki darah Pak Liu dan istrinya. Nantinya, ketika kedua putri itu menikah, mereka akan mengganti nama keluarga. Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Liu. Pikiran harus menyerahkan aset puluhan juta kepada orang luar membuat suami istri Pak Liu tidak rela. Namun, situasi sudah seperti ini, mereka terpaksa menerima kenyataan. Karena alasan itu, mereka menetapkan persyaratan kepada Tiole. Ia harus melahirkan anak laki-laki dan bayi itu harus menggunakan nama keluarga Liu. Alasan mereka memilih Tiole adalah karena sejak kecil ia dibesarkan seperti seorang anak laki-laki. Di mata Pak Liu dan istrinya, Tiole lebih mirip anak laki-laki mereka. Oleh karena itu, anak-anak Tiole tentu saja lebih pantas untuk mewarisi kekayaan keluarga. Situasi ini berlangsung hingga suatu hari, Tiole dan suaminya, Tioniem, mengalami konflik besar. Setelah pertengkaran itu, Tioniem mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah. Sementara Tiole mengunci diri di kamar dan marah, tidak mendengarkan nasihat siapapun. Pak Liu dan Bu Fang menyaksikan semuanya.
Hati mereka penuh kekhawatiran. Mereka menyayangi Tiole, tetapi lebih mengkhawatirkan masa depan mereka sendiri. Dengan konflik antara Tioniem dan Tiole, prospek memiliki cucu untuk meneruskan garis keturunan semakin jauh. Impian untuk menggendong cucu meskipun tidak sedarah kini juga tidak bisa terwujud. Mereka merasa hidup mereka sangat gagal. Setelah beberapa hari menderita, suami istri Pak Liu memutuskan untuk menemui Tiomi dan menantu sulungnya. Mereka mengusulkan pasangan muda itu untuk memiliki anak, tetapi dengan syarat, bayi itu harus menggunakan nama keluarga Liu. Selain itu, mereka meminta untuk melakukan bayi tabung di rumah sakit untuk memastikan lahirnya anak laki-laki. Awalnya menantu sulung terlihat tidak setuju, tetapi ketika mertuanya memberikan tawaran menarik disertai kartu bank dengan 6 digit, ia akhirnya setuju dengan permintaan mereka. Jika semuanya berjalan sesuai rencana ini, Tiole mungkin akan meninggalkan rumah karena kehilangan posisi yang dicintai, sementara Tiomai justru mendapat keberuntungan dari musibah, menjalani kehidupan bahagia di samping orang tuanya. Namun, kehidupan nyata bahkan lebih rumit dan tak terduga daripada serial drama televisi. Suatu hari, Pak Liu membawa Tiomi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, persiapan proses bayi tabung. Ketika berhadapan dengan peralatan medis yang rumit di rumah sakit, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Pak Liu. Ia menyadari bahwa antara Tiomi dan dirinya tidak ada hubungan darah. Selain itu, istrinya yang tidak bisa melahirkan juga bukan karena dirinya. Jadi mengapa tidak menggunakan spermanya sendiri untuk melakukan bayi tabung? Jika berhasil, bayi yang lahir akan benar-benar membawa darah marga Liu. Pikiran ini membuat Pak Liu gugup hingga ia nyaris tidak bisa bernafas. Ia segera menemui dokter untuk memeriksa kesehatan, menyadari bahwa spermanya cukup sehat dan memenuhi semua kondisi yang diperlukan untuk proses bayi tabung. Setelah mendapatkan hasil yang menjanjikan, Pak Liu mulai melaksanakan rencana rahasianya. Ia menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyuap seorang staf internal rumah sakit, meminta orang ini mengganti sampel sperma selama proses bayi tabung. Setelah itu, ia hanya perlu menunggu hasilnya. Tak lama kemudian, Tiomi mengumumkan kabar gembira, ia hamil. Pak Liu sangat gembira. Ia merawat Tiomai dengan penuh perhatian dan telaten seperti sebelumnya. Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa bayi dalam kandungan Tiomai membawa darah asli marga Liu. Kegembiraan membuat Pak Liu kehilangan ketenangan biasanya. Ia terlalu banyak memberikan perhatian kepada Tiomai hingga tindakannya menjadi tidak wajar. Ini tidak luput dari perhatian Bu Fang. Sang istri yang peka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di bawah desakan keras istrinya, Pak Liu akhirnya mengakui kejadian itu. Baginya, hal ini tidak perlu disembunyikan dari istrinya. Ia menjelaskan bahwa Tiomai dan dirinya pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, ia juga tidak memiliki kontak fisik apapun dengan Tiomai. Ia yakin istrinya akan dapat menerima situasi ini. Benar saja, setelah beberapa saat ragu dan berpikir, Bu Fang menerima kenyataan ini. Ia menyadari bahwa karena alasannya sendiri, selama bertahun-tahun suaminya tidak bisa menikmati kebahagiaan menjadi seorang ayah seperti kebanyakan pria normal. Ini membuatnya merasa bersalah kepada suaminya. Kini, dengan solusi seperti itu, tidak hanya Pak Liu bisa menggendong cucu yang benar-benar berdarah dagingnya sendiri, tetapi Bu Fang sendiri juga tidak lagi merasa menyesal.
Oleh karena itu, ia tidak bisa menentang keputusan suaminya. Pada saat yang sama, tanda-tanda tidak wajar dalam hubungan antara Pak Liu dan Tiomi juga tidak luput dari mata tajam menantu sulung. Meskipun ia merasa canggung berhadapan langsung dengan mertuanya, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya dari istrinya. Dalam percakapan pribadi, ia bertanya tentang hubungan antara Tiomi dan ayahnya. Tiomi sama sekali tidak mengetahui rencana Pak Liu. Ia bereaksi marah terhadap kecurigaan suaminya. Pertengkaran antara keduanya dengan cepat menjadi sengit. Pak Liu khawatir pertengkaran ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak dalam kandungan Tiomi, memutuskan untuk campur tangan. Ia memanggil menantu laki-lakinya secara pribadi ke suatu tempat dan mengungkapkan seluruh kebenaran. Sebelum menantu laki-laki itu sempat melampiaskan kemarahannya, Pak Liu dengan cepat menyerahkan kartu bank dengan saldo 6 digit. Ditambah kartu sebelumnya, total uang telah mencapai 7 digit. Di hadapan uang yang begitu besar ini, menantu sulung akhirnya memilih untuk diam. Baginya, situasi ini tampaknya tidak menyebabkan kerugian apapun. Dalam skenario terburuk, ia hanya perlu melalui pernikahan singkat. Sebagai gantinya, ia mendapatkan deposit lebih dari 1 juta. Sebuah kesepakatan yang ia anggap sangat menarik. Di pihak Tiomai, Pak Liu memutuskan akan mengungkapkan kebenaran setelah ia melahirkan. Ia memahami betul sifat Tiomai, putri yang ia besarkan sejak kecil. Dengan sifat Tiomai, ia yakin bahwa gadis itu akan menyimpan rahasia ini dalam hatinya. Dalam seluruh kisah rumit ini, hanya Tiole dan Tioniem yang benar-benar tertipu. Tioniem tidak di rumah, sementara Tiole sibuk merawat anaknya di lantai atas, sedikit memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang tua dan kakak perempuannya. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menyadari adanya hal aneh yang sedang terjadi. Pak Liu meminta menantu sulungnya menunggu sampai Tiomi selesai melahirkan, baru melakukan perceraian untuk menghindari dampak negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Pada saat yang sama, ia juga khawatir Tiole dapat timbul kecurigaan. Hal ini akan merugikan stabilitas keluarga. Terlebih lagi, ia tidak ingin kisah menyedihkan ini menyebar keluar. Oleh karena itu, ia terpaksa memberikan sejumlah uang kepada Tioniem, memintanya untuk bekerja sama dalam sandiwara ini. Inilah alasan mengapa ketika Tiole bertanya, Tioniem memberikan penampilan yang begitu bagus. Pak Liu sangat memahami sifat Tiole, putri yang dimanjakan sejak kecil dengan temperamen yang mudah marah dan mulut yang sulit dijaga. Selain itu, Tiole selalu menunjukkan keinginan akan harta keluarga. Ia khawatir jika Tiole mengetahui hubungan antara dirinya dan Tiomi dengan sifatnya, ia mungkin akan nekat menyebarkannya kemana-mana. Oleh karena itu, ia perlu mengarang alasan yang cukup meyakinkan agar Tiole percaya. Dan alasan Tiole memiliki hubungan dengan Tiomai tampaknya menjadi pilihan terbaik. Karena hal ini akan membuat Tiole bungkam, tidak ingin aibnya tersebar luas. Bagi Tioniem, menerima uang dan pergi adalah solusi terbaik. Bahkan, jika ia tidak secara sukarela mengajukan cerai dengan Tiole, ia akan dipaksa melakukannya. Seluruh rencana berada dalam kendali Pak Liu. Semuanya berjalan lancar dan stabil. Bu Fang, sebagai asisten, membantu Pak Liu melaksanakan rencana ini sepenuhnya. Hasil rencana sangat sukses. Anak lahir dengan lancar,
baik menantu sulung maupun Tio Niem telah pergi sesuai skenario. Tio Mi setelah beberapa saat bingung dan kaget, akhirnya menerima permintaan maaf ayahnya. Satu-satunya hal yang membuat Pak Liu dan Bu Fang merasa sakit hati adalah kenyataan bahwa Tio Le yang paling banyak tertipu bersikeras membawa putrinya pergi. Namun, ini juga bukan masalah besar bagi mereka. Mereka memutuskan setiap bulan akan memberikan sejumlah uang biaya hidup kepada Tio Le dan putrinya, cukup untuk mereka hidup normal. Suami istri Pak Liu yakin bahwa suatu hari nanti Tio Le dan putrinya akan kembali. Ketika anak itu semakin besar, Pak Liu akhirnya merasakan kebahagiaan menjadi ayah sejati. Perasaan memiliki hubungan darah ini adalah hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara Bu Fang, ketika beban psikologis dalam hatinya terangkat, ia juga merasa bahwa kehidupan saat ini adalah yang ia dambakan. Namun, kehidupan selalu punya cara sendiri untuk mempermainkan mereka yang mengira telah mencapai kebahagiaan seutuhnya. Tepat ketika Bu Fang berpikir kebahagiaan akan berlangsung selamanya, kenyataan memberinya kejutan yang menyakitkan. Bu Fang mulai menyadari bahwa Pak Liu dan Tio Mai semakin banyak memiliki topik pembicaraan yang sama, waktu yang mereka habiskan bersama juga semakin lama. Semua masalah dalam keluarga dibahas oleh keduanya tanpa mempertimbangkan pendapatnya. Peran satu-satunya Bu Fang tampaknya hanya memasak dan membersihkan. Dengan kata lain, Pak Liu dan Tio Mai seperti sepasang suami istri sungguhan, sementara Bu Fang justru menjadi seorang pembantu di rumahnya sendiri. Bu Fang merasa sangat tidak puas dengan situasi ini, tetapi ketika ia mengemukakan masalah, Pak Liu justru bersikap acuh tak acuh, menganggap Bu Fang terlalu banyak berpikir. Tak lama kemudian, Pak Liu membelikan Tio Mei sebuah villa tua dengan alasan bahwa di dekat situ ada taman kanak-kanak yang bagus. Hal ini akan bermanfaat bagi pendidikan anak di masa depan. Tak lama setelah membeli villa, Tio Mei pindah untuk tinggal di sana. Pak Liu seringkali berdalih mengunjungi cucunya. Setiap kali pergi berlangsung berjam-jam. Bu Fang, meskipun bukan orang yang peka, perlahan menyadari ada sesuatu yang tidak wajar dalam hubungan antara suaminya dan putri angkatnya. Ia memutuskan untuk diam-diam mengamati gerak-gerik Pak Liu. Suatu hari, ketika Pak Liu sekali lagi memberitahukan akan mengunjungi cucunya dan menyuruh Bu Fang di rumah memasak, ia diam-diam mengikuti suaminya ke area villa. Dengan kunci yang telah ia buat secara rahasia sebelumnya, Bu Fang membuka pintu rumah. Begitu pintu terbuka sedikit, ia menyaksikan pemandangan yang membuat hatinya hancur. Di sofa di ruang tamu, Pak Liu dan Tio Mi berpelukan tanpa sehelai benang pun, sementara bayi itu dibiarkan tergeletak di tempat tidur di kamar tidur. Kemarahan meledak, Bu Fang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Pak Liu sambil menyerang dan memukuli Tio Mi. Ia menyebut keduanya sebagai pengecut, keji, dan menegaskan bahwa mereka tidak akan berakhir baik. Pak Liu yang tertangkap basah dengan cepat menangkap Bu Fang. Ia menampar wajah istrinya dengan keras sambil mengucapkan kata-kata tajam yang mengkritik Bu Fang tidak berguna, tidak bisa melahirkan, dan bahwa ia telah menanggung istrinya selama puluhan tahun. Kata-kata Pak Liu seperti pisau yang menusuk langsung ke luka terdalam di hati Bu Fang.
Dengan hati hancur dan air mata berlinang, ia terhuyung-huyung kembali ke rumah. Pak Liu terlanjur memutuskan untuk melanjutkan jalan yang salah. Ia memindahkan semua barang-barang ke villa dan secara terang-terangan tinggal bersama Tiumi. Berita tentang hubungan tidak sah antara Pak Liu dan Tiumi menyebar dengan cepat seperti kebakaran hutan. Tak lama kemudian, informasi tentang mereka yang tinggal bersama sampai ke telinga tetangga dan kerabat dekat. Tiule, yang telah memutuskan semua kontak dengan kerabat dan teman, adalah satu-satunya yang tidak tahu tentang kejadian menyedihkan ini. Desas-desus dan opini publik telah menjatuhkan Bu Fang. Penyakit lamanya kambuh parah. Jiwanya menjadi panik. Hanya dengan beberapa langkah ia sudah terengah-engah. Karena alasan ini, Bu Fang tidak dapat datang menemui dan memberikan uang biaya hidup kepada Tiole dalam waktu yang lama. Kondisi kesehatan Bu Fang semakin memburuk. Ia terbaring lemah di tempat tidur, tidak bisa bangun sendiri. Jika bukan karena Tiole kembali, mungkin Bu Fang sudah memilih untuk mengakhiri hidupnya karena ia berpikir bahwa kematian lebih baik daripada harus hidup dalam penderitaan dan dicemooh orang lain. Setelah mendengar ibunya menceritakan seluruh kisah, Tiole merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Untuk memverifikasi kebenaran, Tiole memutuskan untuk pergi ke villa tempat ayah dan kakaknya tinggal bersama. Ia mengulangi semua yang diceritakan ibunya, sekaligus menanyai ayahnya tentang keaslian informasi ini. Pak Liu dihadapkan pada pertanyaan tajam putrinya, memilih untuk menyangkal semuanya. Ia menegaskan bahwa Bu Fang mengalami masalah mental dan semua yang dikatakan istrinya adalah hasil dari imajinasi. Ia menjelaskan bahwa kepindahannya dan Tiumi keluar untuk tinggal bersama bukan untuk hidup sebagai suami istri, melainkan untuk melindungi anak dari pengaruh negatif orang yang menderita sakit mental seperti Bu Fang. Tiole yang terombang-ambing antara dua informasi bertentangan dari orang tuanya merasa sangat bingung. Setiap orang memiliki penjelasan sendiri, sehingga ia tidak tahu harus percaya siapa. Dalam usahanya mencari kebenaran, Tiole dengan berani menemui beberapa tetangga untuk menanyakan situasi. Namun, jawaban yang ia dapatkan justru semakin memperumit situasi. Beberapa orang seperti Buli dengan yakin menegaskan bahwa Pak Liu dan Tiumi memiliki hubungan tidak sah. Sementara beberapa orang lain berpendapat bahwa Pak Liu dan Tiumi terpaksa melakukannya dan Bu Fang memang menunjukkan gejala penyakit mental. Sehingga kepindahan mereka keluar adalah untuk melindungi anak. Menghadapi situasi sulit ini, Tiole menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk mengungkap kebenaran, melakukan tes DNA. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha semaksimal mungkin mendapatkan sampel rambut ayah anak itu, lalu membawanya ke pusat tes DNA. Hasil akhir mengkonfirmasi hubungan ayah dan anak antara Pak Liu dan anak itu, membuktikan bahwa perkataan Bu Fang adalah benar. Ketika mengetahui hasil tes, kemarahan di hati Tiole meledak dengan dahsyat. Tidak dapat mengendalikan emosinya, ia mengambil pisau dapur dan berlari ke rumah tempat ayah dan kakaknya tinggal bersama. Dalam amukannya, Tiole menyerang Pak Liu hingga ia terluka parah. Untungnya, Tiumi sempat menelpon polisi mencegah tragedi yang lebih besar terjadi.
Kejadian ini juga menjelaskan mengapa kemudian polisi datang ke pusat tes untuk mencari tahu lebih lanjut tentang situasi tersebut. Perilaku Tiole yang menyerang dengan pisau hingga menyebabkan luka parah telah dianggap sebagai kasus pidana berat. Sampai di sini, kisah pilu ini pun telah mencapai akhir. Seluruh peristiwa yang berdarah dan rumit ini menunjukkan perbedaan karakter kedua saudara perempuan yang berujung pada nasib yang sama sekali berlawanan. Akar masalah dari tragedi ini adalah pemikiran patriarki dan konsep penerusan garis keturunan yang telah mengakar kuat dalam pikiran Pak Lio. Sejak zaman dahulu, masyarakat Tiongkok selalu menjunjung tinggi bakti sebagai kebajikan tertinggi. Oleh karena itu, penerusan garis keturunan juga erat kaitannya dengan konsep bakti. Namun, di era modern saat ini, kita perlu menyadari bahwa tidak peduli anak laki-laki atau perempuan, apakah anak kandung atau anak angkat, semua adalah anak-anak kita. Meneruskan pengetahuan, kasih sayang, dan budaya keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah makna sejati dari meneruskan garis keturunan. Kisah istimewa ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video ini hingga menit terakhir. Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Silahkan tinggalkan komentar atau cukup berikan kami hati di bagian komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Dongeng Pengantar Tidur.